Halo bosku, kembali lagi di channel Tebo Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya akan juga memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Oke, tapi sebelum saya mereview atau memberikan sedikit prediksi, saya harapkan teman-teman bosku semua tetap mensupport channel Tebo Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Tebo Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi selanjutnya. Oke, dimana di sini saya langsung saja mereview hasil pertandingan kemarin malam di Liga Inggris. City berhadapan dengan Chelsea, ternyata babak kedua baru City bisa mencetak gol, dan di sini dia kalah Chelsea yaitu dengan skor tipis 1-0. Di sini kita loss bosku, saya minta maaf. Di Norwich berhadapan dengan Everton, entah kenapa Everton tidak bisa sama sekali memberikan tekanan ataupun memberikan kemenangan, dan di sini Norwich bisa memenangkan laga di kandangnya sendiri dengan skor tipis 2-1. Walaupun seperti itu kita masuk di over, tapi di handicap kita loss. Oke. Di Wales berhadapan Southampton, yang dimana saya memilih Wolves like-like-kan over 1.34, dan di sini Wolves menang dengan skor 3-1. Oke, di sini kita kembali win. Sampdoria berhadapan dengan Torino, yang dimana Sampdoria lebih unggul terlebih dahulu di awal babak pertama, dan dan nantinya bisa di comeback oleh Torino. Oke, dengan skor akhir 1-2. Di sini kita loss di handicap, tapi di over under kita masuk. Oke, di Bundesliga Jerman, Mainz berhadapan dengan Bochum, dimana saya mengambil over 2 dan menahan 1/4, dan di sini kita benar di handicap walaupun di over under kita loss. Oke bosku, dan di sini saya build mix partai saya. Yang pertama saya loss 2 tim yang di build pertama. Oke, saya minta maaf. Dan di build kedua saya hanya loss di Chelsea. Oke, salah satu di sini saya minta maaf. Di menit-menit akhir Chelsea bisa kecolongan. Oke, di sini saya minta maaf, dan saya akan memberikan build mix parlay dan prediksi saya untuk laga nanti malam di video selanjutnya. Tetap di channel Tebo Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam ini di tanggal 16-17 Januari, di mana di sini saya langsung saja akan memberikan prediksi Ligue 1 Prancis, di mana ada Troyes berhadapan dengan Lyon. Oke, jika kita perhatikan beberapa pemain kedua tim ini banyak yang masih diragukan tampil antara Troyes berhadapan dengan Lyon ini. Dan dari segi statistik, dalam 5 laga terakhir di sini Lyon tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya, ya, di mana di sini dia 5 kali seri. Dan di sini Troyes dalam kandang, statistik kandangnya dia 3 kali menelan kekalahan, 1 kali seri, dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Oke, dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana di sini Lyon lebih diunggulkan. Oke, Lyon diunggulkan dengan 5 kali kemenangan, dan di sini Lyon lebih diunggulkan dengan 5 kali kemenangan walaupun dia bertandang ke kandang Troyes. Dan saya cukup yakin di sini untuk laga nanti malam Lyon bisa memenangkan laga, apalagi jika kita perhatikan dari statistik tandangnya, di mana di sini dia hanya 1 kali kalah dalam 5 laga terakhirnya, 2 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali mendapatkan hasil seri, dan cukup bagus menurut saya statistik tandang Lyon ini. Dan jika kita perhatikan dari segi peringkat pun kedua tim ini cukup jauh, yang dimana Troyes berada di peringkat ke-16 dan Lyon berada di peringkat ke-11, walaupun performa Lyon ini sangatlah menurun di musim ini, dan saya cukup yakin mengambil Lyon untuk laga nanti malam. Saya mengambil Lyon dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2,5. Oke, ini kesimpulan saya untuk laga Lyon berhadapan dengan Troyes. Jika teman-teman ragu silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke laga selanjutnya, di mana di sini ada Marseille berhadapan dengan Lille. Oke, jika kita lihat dari segi peringkat kedua tim ini, yang dimana Marseille lebih diunggulkan berada di peringkat ketiga di klasmen, dan Lille berada di peringkat ke-10. Oke, tapi jika kita perhatikan dari segi statistik, yang dimana statistik Lille terlebih dahulu 5 laga terakhirnya dia 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali mendapatkan hasil seri. Marseille dalam 5 laga terakhirnya cukup bagus, 4 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali seri. Oke, dan jika kita lihat Marseille dalam 5 laga tandang di kandangnya cukup bagus dengan 3 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali mendapatkan hasil kekalahan. Oke, di kandangnya dia hanya 1 kali kalah dan 3 kali mendapatkan kemenangan, hanya 1 kali seri dalam 5 laga terakhirnya. Oke, jika kita perhatikan dari segi head to head kedua tim ini,
yang dimana dari segi head to head pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhir antara Lille dan Marseille, yang dimana lebih diunggulkan kedua tim ini sangatlah sama. Oke, 2 kali memenangkan laga menghadapi Marseille dalam 5 laga terakhir, dan Marseille juga 2 kali mendapatkan kemenangan menghadapi Lille, dan di sini 1 kali lagi berakhir dengan seri. Oke, dan jika kita perhatikan dari setiap head to head pertemuan kedua tim ini tidak lebih daripada 2 gol. Hanya Lille menang 2-0, Lille juga menang 2-0, dan berimbang main 1-1, dan tidak lebih daripada 3 gol. Oke, dan di sini saya cukup yakin untuk mengambil Marseille. Dikarenakan dia bermain di kandang, saya cukup yakin dengan performa yang cukup bagus saya mengambil Marseille lek-lekan, atau jika teman-teman yang bosku ragu bisa bermain di under 2,5. Oke, kesimpulan saya antara Marseille berhadapan dengan Lille, saya cukup yakin untuk mengambil Marseille dengan mengambil lek-lekan under 2,5. Dan jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali, dan saya akan memberikan ke prediksi selanjutnya, dimana di sini ada Cagliari, AS Roma berhadapan dengan Cagliari. Oke, jika kita perhatikan pemain kedua tim ini ada yang beberapa masih diragukan tampil. Dari tim tuan rumah seperti Chris Smalling tidak bisa ditampilkan untuk laga nanti malam. Dan jika kita lihat statistik Roma dalam kandang, di kandang statistik Roma hanya 1 kali mendapatkan seri, 2 kali mendapatkan kemenangan, dan 2 kali mendapatkan hasil kekalahan. Dan Cagliari di mana di sini rekor tandangnya dan kurang bagus bosku menurut saya, 1 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali seri, dan 2 kali mendapatkan kekalahan. Kurang bagus menurut saya. Dan 5 laga terakhir Cagliari di sini, yang dimana Cagliari 2 kali mendapatkan kemenangan dan 3 kali 2 kali kekalahan dan 3 kali mendapatkan kemenangan. Cukup bagus dalam 5 laga terakhir Cagliari. Tapi di sini AS Roma jika kita perhatikan dari segi head to head tentu lebih diunggulkan. Oke, dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana di sini AS Roma tentu lebih diunggulkan dengan 3 kali kemenangannya. 3 kali mendapatkan kemenangan menghadapi Cagliari dalam 5 laga terakhir membuat saya cukup yakin untuk laga nanti malam Cagliari ini kemungkinan tidak bisa melawan AS Roma, dan AS Roma dan Cagliari hanya 1 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Saya cukup yakin mengambil AS Roma untuk kesimpulan saya laga nanti malam, karena AS Roma bermain di kandang dan jika kita perhatikan statistik di kandangnya dia cukup bagus, hanya 2 kali kekalahan, dan kekalahannya itu pun dia saat melawan tim sekelas Inter dan Juventus. Oke, selain itu dia bisa mengimbangi dan bisa memenangkan laga. Saya cukup yakin mengambil AS Roma di laga nanti malam dengan mengambil handicap 1, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2,5. Oke, jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke Atalanta berhadapan dengan Inter Milan, dimana di sini kita tahu Inter Milan dan Atalanta ini sangatlah tim yang sangat kuat, dan ditambah kedua tim ini sangatlah produktif dalam mencetak gol. Dari segi peringkat, yang dimana Inter memuncaki klasemen saat ini dan Atalanta berada di bawah di peringkat keempat. Inter yang berada di peringkat pertama dan Atalanta berada di peringkat keempat. Dari segi statistik pun kita bisa lihat kedua tim ini, Inter dalam 5 laga terakhirnya selalu memenangkan laga, dan di kandang Atalanta, yang dimana Atalanta hanya 2 kali menelan kekalahan dan 3 kali mendapatkan kemenangan. Oke, dan jika kita lihat tandang Inter Milan yang hanya 1 kali menelan kekalahan, 3 kali mendapatkan kemenangan, dan 1 kali mendapatkan hasil seri. Di sini saya cukup yakin Atalanta bisa mengimbangi permainan Inter. Selain itu, saya lihat dari statistik kedua tim ini, yang dimana pertemuan head to head pertemuan kedua tim ini Inter lebih memenangkan laga 2 kali dan 3 kali lagi berakhir dengan seri. Dan jika kita perhatikan dalam seri kedua tim ini, yang dimana tidak selalu mencapai banyak gol bosku, selalu sangat minim dengan gol. Contoh saat Inter menghadapi Atalanta di kandang Inter, dia bermain skor 2-2, dan selain itu Inter menang dengan skor tipis 1-0, 2-0. Oke, di sini saya cukup yakin mengambil Atalanta
dengan menahan setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2/4, karena saya cukup yakin laga nanti malam akan terjadi over goal. Jika kita perhatikan Atalanta yang produktif saat bermain di kandang, yang dimana Atalanta selalu mencetak gol lebih daripada satu saat melawan AS Roma, dan saat melawan Villarreal, dan saat melawan Venezia. Oke, saya cukup yakin mengambil Atalanta di laga nanti malam. Dan teman-teman ragu silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke laga yang terakhir, dimana di sini ada Supercopa Spanyol, yang dimana ada Real Madrid menghadapi Atletico Bilbao. Dan di sini Atletico Bilbao memberikan kejutan telah mengalahkan Atletico Madrid. Dan di sini statistiknya dalam 5 laga terakhirnya dia di sini 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menang kekalahan. Dan rekor tandangnya di mana di sini tandang Atletico Bilbao tidak pernah kalah bosku dalam 5 laga terakhirnya, cukup bagus dengan 3 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali mendapatkan hasil seri. Dan diperhatikan Real Madrid yang tentunya performanya sangatlah bagus, hanya 1 kali seri dan 4 kali mendapatkan kemenangan bermain di kandang. Oke. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head setiap pertemuan kedua tim ini, yang dimana Bilbao hanya 1 kali bisa memenangkan laga menghadapi Real Madrid, dan Real Madrid 4 kali memenangkan laga. Oke. Dan saya cukup yakin untuk laga nanti malam Real Madrid bisa memenangkan laga, oke, menghadapi Atletico Bilbao. Ditambah jika kita perhatikan laga nanti malam, beberapa pemain Real Madrid yang diragukan tampil hanya Alaba, selainnya itu bisa masih tampil bosku. Saya cukup yakin mengambil Real Madrid dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2/4. Oke, saya cukup yakin untuk mengambil Real Madrid. Ini kesimpulan saya, inilah single bet saya. Oke, silahkan teman-teman dikoreksi kembali prediksi saya jika sejalan. Mari kita gaskan. Saya akan memberikan Bill Mix Marley, di mana Bill Mix Marley saya ada Lyon handicap 1/4, Madrid saya mengambil handicap 1/4, Atalanta saya menahan setengah, dan Marseille saya mengambil lek-lekan. Dan di bill kedua ada Roma over 2,5, Atalanta saya mengambil over 2/4, dan Madrid saya mengambil over 2/4. Saya cukup yakin untuk laga nanti malam antara ketiga tim ini akan terjadi over goal. Oke. Dan sekian prediksi saya untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman sejalan dengan saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku.